Selamat malam, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih karena diberi izin oleh perkumpulan ahli epigrafi ini untuk berbicara pada malam ini dan juga memperingati hari jadinya yang ke-20. Selamat buat Anda semua, kita semua. Semoga perkumpulan ini tetap berjaya terus. Saya tidak mungkin menyapa satu persatu. Di situ banyak sekali rekan saya, ada di atas saya, kakak-kakak saya, ada yang sebaya saya, ada yang adik-adik saya. Pokoknya maafkan saya nanti kalau saya berbicara dan mungkin ada kekeliruan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, apa yang akan saya sampaikan sebenarnya tidak ada yang baru ya. Semuanya juga Bapak Ibu sudah tahu. Dan saya hanya mengingatkan kembali saja bahwa dalam kajian kita, arkeologi itu ada epigrafi dan kaitannya ada sejarah kuno. Jadi saya berusaha untuk membicarakan tiga-tiganya itu. Dan mohon maaf, karena memang di disiplin saya banyak bergelut di periode Hindu-Buddha, maka tentu saja kajian yang saya kemukakan malam ini, contoh-contohnya itu berasal dari periode Hindu-Buddha. Ini sebenarnya cuma sekedar contoh, karena bisa diterapkan juga untuk prasasti periode lain sebenarnya. Cuma yang contoh yang saya pahami betul, karena dari dulu dari S1 saya mempelajari periode ini. Lalu yang sebenarnya sekali, apabila pembicaraan saya nanti tiba-tiba terputus karena maklum lewat online ya, daring seperti ini, biasanya sinyal itu di kampus saya itu di Depok itu lemah. Jadi kadang-kadang kalau hilang ya mohon sebentar sejenak menunggu, mungkin saya kembali lagi. Mungkin juga saya nggak kembali lagi karena mati lampu atau apa. Mudah-mudahan sih lancar malam. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara yang saya muliakan, mohon Saudara admin untuk menayangkan bahan PPT saya sekedar untuk bisa ada yang dilihat lah dari wajah saya. Silakan PPT-nya ditayangkan, Saudara admin. Sudah, Pak? Ya, belum sampai terlihat di kami. Berikutnya, Ji. Sudah ada, Mbak? Sudah terlihat, Sudah. Mbak? Ya. Sudah Ya, sebentar. Belum saya Depok. Mungkin di tempat-tempat lain bisa terlihat, tapi di saya belum terlihat. Sinyalnya belum stabil. Masih belum kan, Pak, Mas Prof? Belum terlihat. Masih belum stabil. Ya, kita tunggu sebentar. Memang sejak dari sore ya memang tidak bersih ya sinyalnya, dan sampai sekarang belum nampak sinyalnya. Di tempat Bapak Ibu kelihatan ya? Kelihatan. Baik, Terlihat, saya Mas. mulai saja. Di tempat saya tidak kelihatan, tapi saya bisa dibantu dengan media lain. Nah, sekarang baru kelihatan. Baru sekali kan akhirnya. Nah, saya mengambil judul epigrafi sejarah kuno arkeologi. Kita langsung saja ke slide kedua. Di dalam slide kedua itu saya menjelaskan atau menggambarkan secara ringkas tentang asosiasi
Sebenarnya apa yang dalam epigrafi itu secara formal adalah media prasasti. Tetapi yang kita lihat kan nanti adalah bentuk huruf. Bentuk hurufnya itu huruf apa. Lalu kemudian kita bicara tentang nanti kerusakan atau bagusnya huruf dan sebagainya. Setelah itu adalah kronologi atau waktu. Kita memang selalu setelah tahu terbaca hurufnya, lalu kita sibuk mencari yang kedua. Kronologi apa kira-kiranya? Syukur-syukur kalau angka tahun ya. Kalau angka tahunnya jelas sih bisa dibaca. Tetapi kalau angka tahunnya tak ada, kita coba-coba untuk tafsir menafsir. Itu jadi ada asosiasi yang kedua adalah waktu. Dan agak merupakan ketiga adalah peran prasasti itu dalam masyarakatnya, dalam kebudayaannya, atau bagaimana menjelaskan sampai prasasti itu ditulis di dalam bentuknya waktu dibaca itu pasti ada latar belakangnya. Nah itu yang memang masih belum kita lakukan, tapi beberapa memang sudah lakukannya. Slide asosiasi antara beberapa komponen penting dalam arkeologi. Di dalam arkeologi sebenarnya yang dibicarakan adalah artefak atau monumen atau canda atau struktur atau apa. Nah, yang akan dibicarakan itu ada 3 hal juga, yaitu bentuknya. Kalau tadi kan aksara ya, ini kan bentuknya. Nah, itu adalah merupakan akhirnya dianggap sebagai teksnya, itu adalah bentuknya. Kemudian waktu, sama kronologi. Kronologinya kapan? Karena kita bicara masa lalu. Dan keilmuan kita antara epigrafi, arkeologi ya sama, Pak. Dan yang terakhir adalah ruang. Ini yang tiga dimensi arkeologi, bentuk, ruang, dan waktu. Nah, dua-dua antara epigrafi dan arkeologi, sebenarnya itu ada asosiasi yang sangat erat yang membentuk slide ketiga, yaitu adalah yang kita sering sebut arkeologi sejarah. Jadi di mana sebenarnya epigrafi berada? Epigrafi berada itu dalam lingkup arkeologi sejarah. Jadi bukan arkeologi prasejarah. Arkeologi sejarah itu adalah menggunakan sumber-sumber tertulis ya semampunya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah arkeologi. Jadi kaitan antara bentuk, ruang, waktu dalam arkeologi dan huruf, peran, dan waktu dalam epigrafi, filologi, dan kajian arsip itu saling berkaitan. Dan irisan itulah arkeologi sejarah. Begitu. Lalu pada slide berikutnya, observasi epigrafi untuk arkeologi sejarah atau historical arkeologi adalah memperhatikan pernyataan yang ditulis oleh manusia masa lampau tentang apa yang mereka perbuat. Nah, itu epigrafi sekali. Jadi memperhatikan, tidak hanya membaca, tetapi juga membahas tentang apa yang mereka tulis. Mempelajari pernyataan pemerhati atau tulisan dari masa lalu tentang apa yang diperbuat oleh manusia pada zamannya, pada masa silam itu. Masyarakat pembaca prasasti pada masa itu juga harus kita perhatikan. Karena prasasti itu ditulis untuk masyarakat masa itu, bukan untuk kita. Kita kan peneliti ya yang datang belakangan. Jadi bagaimana kita memperhatikan penulis dan pembaca pada masanya itu saling berinteraksi. Memperhatikan apa yang tercermin melalui objek arkeologi tentang apa yang diperbuat oleh manusia pada masa lalu. Ini kaitan antara arkeologinya. Jadi data arkeologi yang kita pelajari, para arkeolog pelajari, terutama pada masa arkeologi Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial. Nah, di situ disebut dengan arkeologi sejarah. Mengapa? Ya karena tadi data arkeologinya tidak mencukupi untuk memberikan tafsiran. Ada dukungan data sumber tertulis. Slide berikutnya berada di mana letak sejarah kuno Indonesia atau sejarah Indonesia pada masa silam, ya di tengah-tengah itu. Di irisan antara arkeologi sejarah dengan dukungan tadi seperangkat epigrafi, seperangkat arkeologi, dan nah satu lagi historiografi dan metode sejarah. Jadi sejarah kuno Indonesia itu disusun dengan
cara metode yang cukup beragam. Setidaknya ada 3 atau 4, yaitu kajian sejarah, kajian arkeologi, kajian epigrafi. Nah, kalau kita bicara tentang sejarah kesenian atau sejarah kebudayaan, ditambah lagi arkeologi kesenian. Jadi itulah semuanya berkelindang menjadi satu. Dan memang jadi maklum kalau kita itu jadi luput dalam satu hal atau luput di hal yang lain. Karena memang kalau kita berbicara dalam penjabaran yang kita pahami sekarang, ada kaitan-kaitan yang tanpa kita sadari lagi. Dan itu sudah otomatis terkait saja. Slide berikutnya, kajian data sejarah kuno. Kajian epigrafi menelaah data untuk historiografi sejarah kuno. Namun karena sifat data itu senantiasa tidak pernah lengkap, maka didukung oleh kajian terhadap tinggalan arkeologi. Itu yang disebut juga historical arkeologi. Misal kita membaca prasasti nggak terlalu lengkap, tapi di dekatnya ada runtuhan candi, maka ada kaitan antara uraian prasasti itu dengan peninggalan arkeologi. Jika terdapat kaitan yang erat antara studi arkeologi yang merupakan kajian utama, sejarah kuno dan hasil-hasil kajian epigrafi dan juga filologi, maka ranah penelitian itu kembali ditegaskan sebagai arkeologi sejarah. Nah, kurang lebihnya, saudara-saudara, mungkin seperti itu. Dalam pandangan saya, Bapak dan Ibu, bagaimana peran epigrafi dalam kajian sejarah kuno dan dalam kajian historikal arkeologi itu berada dalam berkelindangnya itu ilmu-ilmu tersebut. Pada slide berikut, kita melihat ada suatu gerakan dalam arkeologi. Pada masa lalu, ya kurang lebih 10-15 tahun yang lalu, ada yang disebut New Archaeology. Namun, pandangan itu kemudian dikritisi oleh pandangan yang datang belakangan, yaitu pasca prosesual. Menurut pandangan pasca prosesual, arkeologi yang diarahkan menjadi ilmu pengetahuan saintifik tidak selamanya berhasil dalam melaksanakan kegiatannya, terutamanya kering dalam interpretasi. Karena arkeologi tradisional yang menurut mereka itu telah dilakukan selama berpuluh tahun sebelumnya, yang sering disebut arkeologi tradisional atau arkeologi lama, itu sepenuhnya melakukan pendekatan secara kualitatif. Maka diarahkan dalam pandangan New Archaeology itu dengan pendekatan kuantitatif dan juga didukung oleh bermacam lab yang bersifat ilmu-ilmu pasti alam. Namun New Archaeology yang bertahan beberapa tahun itu, beberapa periode itu dikritisi lagi oleh pandangan pasca prosesual. Nah, seperti itu tadi. Kalau kita memaksakan New Archaeology terus, maka akan kering dalam interpretasi. Nah, bagaimana kita akan kering dalam interpretasi? Nanti contohnya pada slide-slide berikut. Sebab dalam kajian arkeologi, niscaya terdapat pandangan kekhususan dalam sejarah atau dalam arkeologi yang bersifat historical, partikularistik, atau relativisme budaya yang pernah ditentang oleh para pendukung scientific arkeologi. Jadi scientific arkeologi atau New Archaeology dulu pernah menentang ini. Historical partikularistik ini sebenarnya tidak bisa terjadi. Harus ada keseragaman, harus ada uniform dalam data dan interpretasi. Ya monggo. Ceritanya kan begitu. Terus terjadilah perkembangan New Archaeology. Nyatanya New Archaeology juga lemah dalam melakukan interpretasi. Jadi pada slide berikutnya lalu tampillah ya saya mengikuti pemikiran Ian Hodder ini, ya bisa dibilang yang paling mudah untuk kita pahami tentang apa itu pasca prosesual. Ian Hodder menyatakan bahwa pendekatan yang cenderung saintifik diyakini tidak mampu menembus dimensi idealistik dan simbolik suatu budaya. Maka dari itu diperlukan pendekatan lain yang lebih bermuatan sejarah, kognisi, perkembangan, dan peran individu yang dirangkum dalam satu kata penting, yaitu konteks. Nanti kita bicara konteks, historical konteks dan cultural konteks. Yang penting diperhatikan adalah konteks sejarah dan konteks budaya. Ini sebenarnya yang menjadi pemikiran kita para ahli epigraf yang ingin memahami prasasti secara lebih dalam lagi.
Mari kita lihat slide berikutnya. Menurut Hodder, menafsirkan adalah memahami aspek budaya secara internal atau secara emik. Jadi secara pemikiran masyarakat itunya sendiri. Masyarakat pembuatnya itu sendiri. Kalau kita menafsirkan, kita harus mengikuti semampu kita dengan gaya pemikiran mereka. Interpretasi akan terus berkembang. Tidak terhenti sesuai dengan ketersediaan data. Karena ada data lain. Mengapa berkembang? Karena ada data lain. Karena masyarakat sejaman tidak hanya menghasilkan satu prasasti. Masyarakat sejaman juga menghasilkan data arkeologis yang saling berkaitan, saling mendukung, dan seterusnya. Suatu fenomena baru, nanti komentar dan tanya itu nanti saja di sesi pertanyaan. Suatu fenomena baru yang merupakan bagian kebudayaan akan dipahami dengan baik apabila penelitian mampu menempatkan fenomena itu dalam keseluruhan konteksnya. Nah, ini kan ada pernyataan apabila peneliti mampu. Nah, kalau kurang mampu ya tidak apa-apa, tapi kita berusaha untuk menempatkan lagi kajian-kajian arkeologi dan epigrafi itu sesuai dengan pandangan sejamannya. Isu umum prosesual arkeologi yang penting adalah relasi antara norma dan individu. Jadi mengapa individu itu bertindak seperti itu? Karena ada aturan. Relasi antara proses dan struktur. Bagaimana dibentuknya, bagaimana jalannya suatu keadaan atau kegiatan sehingga menghasilkan suatu bentuk seperti itu. Relasi antara ideal dan material, ini antara konsep dan kenyataannya data arkeologi, dan relasi antara subjek dan objek, antara manusia dan hasil karyanya. Jadi kita lihat slide berikutnya. Oke. Ini cuma mengingatkan kita saja bahwa kajian isi prasasti itu Bapak Ibu Saudara sudah tahu semua tentang hal ini. Nah, itu sudah bisa digolongkan sebagai suatu bentuk kajian epigrafi, dan apa yang disebut dengan isi prasasti ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kita ingin menelisik lagi kalau bisa agak dibalik dari urean-urean tersebut. Karena ada pernyataan yang menarik dari Nur Hadi Magersari. Silakan slide berikutnya. Data yang terkandung dalam urean prasasti dapat dianggap dari representasi fakta sejarah masa lampau. Prasasti merupakan proses bekuan dari peristiwa. Ini menarik pernyataannya Nur Hadi Magersari. Jadi sebenarnya menurut Nur Hadi itu prasasti dituliskan itu sebenarnya peristiwa. Peristiwa yang dituliskan. Ya, peristiwa itu terbekukan. Tapi sayang Nur Hadi Magersari tidak menjelaskan bagaimana supaya mencairkan peristiwa beku itu. Jadi dia hanya menyebut itu adalah bekuan dari peristiwa. Ya betul, kita setuju. Ada peristiwa yang terbekukan dalam urean prasasti. Nah, untuk memahami peristiwa itu kan harus dicairkan, harus ditafsirkan. Nah, langkah tafsirannya itu Nur Hadi Magersari belum sampai ke sana. Jadi kita harus mencari-cari sendiri apa yang dinyatakan oleh Nur Hadi Magersari tentang peristiwa beku. Jika urean prasasti dianggap peristiwa beku, maka akan membawa implikasi kepada historiografinya. Nah, kita mulai membuka. Kalau itu peristiwa beku, tentu ada efek pada historiografinya. Terus kita lanjut lagi. Prasasti sebenarnya, kalau mengikut pendapat Nur Hadi Magersari tadi, menelisik isi prasasti bukan bersandar sepenuhnya pada penelitian kata demi kata, terjemahan kalimat demi kalimat. Bukan itu. Dalam hal ini, kalau memang itu adalah peristiwa yang terbukukan, maka yang harus dikaji di balik itu semua adalah peristiwanya. Ada dua macam peristiwa yang berasosiasi dengan prasasti. Yang pertama, peristiwa yang disebutkan dalam prasasti sendiri dan peristiwa yang terbayangkan di balik peristiwa yang disebutkan. Misalnya peristiwa yang disebutkan penetapan Sima dari suatu desa untuk jadi perdikan. Tetapi ada peristiwa yang bisa kita bayangkan. Dengan penetapan Sima itu ada peristiwa lain yang mendahului dan ada peristiwa lain yang mengikuti. Nah, itu dia. Peristiwa yang terbekukan itu tidak satu peristiwa. Peristiwa yang dapat terbayangkan termasuk peristiwa sejarah. Sejarah atau sejarah kebudayaan. Maaf. Sejarah politik atau sejarah kebudayaan. Hal itu yang harus dipahami
dengan cara memperoleh dukungan sumber lainnya. Jadi peristiwa yang terbayangkan itu ada peristiwa-peristiwa lain, sejarah kebudayaan, sejarah politik, dan juga mungkin ada sejarah kesenian, tapi kita tidak bisa langsung membahas itu. Kita harus meminta dengan sumber lain. Nanti kita akan berbicara tentang interpretasi. Pada slide berikutnya, peristiwa dalam prasasti itu, uraian isi prasasti itu ada, tadi saya sudah sebutkan, ada peristiwa yang diuraikan, uraiannya juga tidak lengkap, fragmentaris, terpotong, ada yang uraiannya memadai, ya lengkap, begitu relatif itu juga, prasasti Kudadu, prasasti Kalkuta itu, prasastinya Erlangga ya relatif agak lengkap, tetapi banyak juga yang kita jumpai prasasti itu menguraikan terpotong. Nah, peristiwa yang terbayangkan ini bisa tersembunyi dalam mantra keagamaan, bisa tersembunyi dalam informasi singkat, misalnya pencantuman angka tahun, nama, pejabat, pernyataan, dan lain-lain. Dan juga ada satu bagian yang mungkin tidak kita bisa capai, tidak bisa kita gapai, sesuatu yang belum bisa dipahami. Karena ada prasasti yang rusak, yang belum bisa dibaca. Bagaimana kita memahami peristiwanya, orang hurufnya rusak, ya bisa dibaca. Jadi ada satu yang jangan kita lupakan. Prasasti-prasasti rusak itu. Jadi ada bagian atasnya bisa dibaca, bagian bawahnya hilang, atau bagian bawahnya terpotong. Itu yang belum bisa dibaca. Akhirnya tafsirannya juga jadi kita ragu dalam hal ini. Slide berikutnya adalah interpretasi. Karena itu kita harus melakukan interpretasi. Jadi kita para epigraf harus berani melakukan interpretasi. Interpretasinya jangan interpretasi yang beku, yang selesai dalam satu term, bukan. Tetapi saya maksudkan adalah interpretasi yang cair. Melakukan interpretasi dengan mengaitkan hal-hal yang telah diketahui lebih dahulu dengan masalahan yang tengah dibahas. Ini sifatnya hermeneutis. Jadi lingkaran hermeneutis, mengetahui dari hal-hal yang lebih dulu diketahui. Ada masalah di tengah, lalu hal-hal sesudahnya yang juga sudah diketahui. Dari hal-hal yang sudah diketahui itu, lalu kita menyusuri, mendekati pemahaman. Ya, gambarnya hilang. Suara saya masih ada? Ada, sekarang masih ada. Masih ada. Baik, saya lanjutkan. Jadi interpretasi yang cair itu interpretasi yang didasarkan pada konteks budayanya. Dan dalam melakukan interpretasi dengan jaringan data, sehingga dihasilkan tafsiran-tafsiran memadai. Satu kata kunci lain adalah jaringan data. Jadi kalau kita lihat pada slide berikutnya, uraian prasasti itu sangat-sangat berkaitan dengan bermacam data di sekitarnya. Satu prasasti yang in situ saja, kita bisa menafsir lewat lokasi geografisnya di sekitarnya. Sayang banyak prasasti batu yang sudah dipindah ke museum. Tempat yang in situ itu adalah satu data. Konteks arkeologisnya yang berkenaan dengan uraian prasasti, konteks keagamaannya, konteks budayanya, dan konteks-konteks lain yang memungkinkan. Sehingga itu lalu kita bermuara pada interpretasi. Akhirnya, pada slide berikutnya kita berbicara tentang jaringan data untuk interpretasi. Adalah upaya untuk menafsirkan permasalahan arkeologi sejarah berada di arkeologi sejarah ya dengan menggunakan banyak data. Data yang digunakan adalah data utama yang berkenaan dengan permasalahan arkeologi sejarah itu dan data yang berhubungan secara tidak langsung. Namun layak digunakan sebagai data dukung karena ada kesamaan periode, kedekatan lokasi, ya, penyamaan peristiwa atau latar belakang keagamaan yang sama. Jadi ada jaringan interpretasi yang saling berkaitan untuk menjelaskan sesuatu masalah. Mari kita lihat slide berikutnya. Ini contoh jaringan interpretasi bahwa ada uraian prasasti yang tidak lengkap. Nah, uraian prasasti yang tidak lengkap itu kita coba untuk pahami dengan cara itu banyak jaringan yang saling berkaitan. Lokasinya, bentuk bahan batunya, isi sejarah kunonya, jenis kerusakannya, ada uraian naskah yang mendukungnya, lalu periode kerajaan mana yang berkenaan kira-kira dengan prasasti itu. Itu yang dimaksud oleh penelitian epigrafi sebagai jaringan interpretasi.
mungkin kita melakukan interpretasi dengan hanya menggunakan satu data prasasti itu saja, tidak mungkin. Apalagi Pak Bukhari berpesan pada slide berikutnya, tugas ahli epigrafi sekarang ini bukan hanya mempelajari prasasti-prasasti yang belum diterbitkan. Ini pesan Pak Bukhari. Tetapi juga mengkaji kembali semua prasasti yang telah diterbitkan, transkripsi sementaranya, lalu menerjemahkan prasasti-prasasti itu ke dalam bahasa modern, agar sarjana lain, terutama sejarawan, dapat memanfaatkan keterangan yang terdapat di dalamnya. Itu Pak Bukhari. 1995 di dalam kumpulan karangannya itu. Jadi, Pak Bukhari sendiri menyatakan bahwa prasasti yang sudah dibahas itu masih belum tuntas pembahasannya. Mari kita bahas lagi dengan tadi yang kita bicarakan di bagian depan. Tak mungkin prasasti itu didekati dengan satu interpretasi saja, tetapi banyak dukungan data untuk mencoba memahaminya. Nah, kita sampai kepada beberapa contoh upaya menafsirkan prasasti dengan konteks budaya. Silakan slide berikutnya. Ini saya ambil beberapa contoh prasasti karena tadi saya sebutkan dari masa Hindu-Buddha ya, dan contohnya juga kebetulan dari masa Hindu-Buddha yang telah dibahas oleh para ahli yang terdahulu. Yang pertama adalah slide berikutnya, prasasti Batu Pahat. Ini pernah digarap oleh Pak Karto. Ditemukan di pedalaman Sungai Kapuas ya, di Kalimantan Barat. Ya, kita menyebutnya prasasti mantra Buddha. Ya, dikatakan seperti itu. Yaitu mantra itu. Keadaan tentang sebab musabab itu telah diterangkan oleh Sang Buddha atau Tathagata. Tuan Mahatapa itu telah menerangkan juga apa yang harus diperbuat orang supaya menghilangkan sebab akibatnya itu, sebab musabatnya. Prasasti ini ditemukan jauh di pedalaman hulu Sungai Kapuas. Tak ada kerajaan, tak ada kampung. Sekarang ini di tengah hutan. Lalu kita kan bertanya, untuk apa itu prasasti ditulis di sana di tengah-tengah hutan oleh para biksu Buddha pada masa awal tarikh Masehi? Mungkin dulu memang ada pemukiman di sana. Slide berikutnya kita mencoba melakukan interpretasi konteks budaya prasasti Batu Pahat. Kalimat tersebut sejatinya ajaran Buddha yang paling mendasar, yaitu konsep catur Arya Satyani tentang dukkha, samudaya, niroda, marga. Itu yang disebut dengan Astawida. Jadi uraian prasasti tadi, prasasti mantra Buddha tadi, sebenarnya itu mengajarkan rumusan dari catur Arya Satyani supaya orang menghilangkan sebab musabab. Praticya samutpada. Dalam Buddha, sebab musabab itu menyebabkan penderitaan. Penderitaan itu adalah hasrat, keinginan, kehausan, dan sebagainya. Tetapi itu tidak dikeluarkan. Yang dikeluarkannya adalah tadi, mantra tadi. Lalu kita tafsir lebih lanjut. Dimanapun di dunia, baik di dataran yang subur, di kota, di dalam hutan, di sepanjang aliran sungai, di desa-desa, menurut ajaran Buddha, manusia selalu senantiasa terperangkap pada tresna, pada haus, pada keinginan. Oleh karena itu harus dihilangkan. Jadi berdasarkan konsep itulah dapat dipahami mengapa prasasti Batu Pahat yang menyebutkan mantra Buddha itu dipahatkan dan ditaruh di sana, di pedalaman hulu Sungai Kapuas di Kalimantan Barat. Karena sifatnya universal, sifatnya untuk seluruh makhluk hidup. Ingat tuh, Buddha, semoga seluruh makhluk dapat berbahagia. Itu yang disebut dengan makna dibalik penanaman penulisan prasasti Batu Pahat. Semoga seluruh makhluk di alam hidup berbahagia. Lalu kita lihat prasasti berikutnya yang juga dikenal, prasasti Tukmas. Data tertua di Jawa, ini para arkeolog, para sejarawan, sejarah kuno percaya bahwa prasasti Tukmas yang ditemukan di lereng utara Merbabu tidak berangka tahun, bernafaskan agama Hindu Saiwa. Terjemahannya, Pak Purbo Caroko, mata air yang airnya jernih dan dingin ini ada yang keluar dari batu atau pasir ke tempat yang banyak bunganya, tunjung putih, serta mengalir ke sana, ke sini, setelah menjadi satu mengalir seperti Sungai Gangga. Nah, kita bisa lihat gambar prasastinya.
prasasti Tukmas, pada slide berikutnya itu ada goresan-goresan trisula, bunga teratai, cakra, sangka, ada tungku perapian. Lalu para arkeolog awal Belanda, arkeolog Belanda itu Purbo Caroko sendiri menafsir bahwa memang ini sifatnya Hindu Trimurti. Tetapi tidak ada pernyataan sepotong pun tentang Brahma Wisnu Siwa. Kalau kita lihat tadi, bacaan yang dilakukan oleh Purbo Caroko tidak ada menyebut Brahma Wisnu Siwa, tapi ini sifatnya Trimurti. Mengapa? Dari itu tuh, dari laksana-laksana yang dipahatkannya. Kita bisa tahu bahwa Trisula hanya dipegang Siwa, Sangka hanya dipegang Wisnu, dan Cakra juga. Itu begitu ya tafsirannya. Lalu kita lihat slide berikutnya, interpretasi konteks budaya. Data arkeologis dalam bentuk relief gores adalah fisiknya prasasti Tukmas dipahatkan pada sebongkah batu alam tanpa pengerjaan lebih dulu. Adanya penggambaran laksana dewa-dewa Hindu Trimurti. Adanya bunga teratai mekar sempurna, lingkaran, dan padmasana lapik-lapik dewa atau kesucian. Data geografis ya atau lokasinya terletak di Desa Dakawu, di Grabak, Magelang, lereng barat Gunung Merapi, Merbabu, maaf, lereng utara Gunung Merbabu. Nggak tahu sekarang desanya masih sama atau tidak. Menunggu laporan dari teman-teman di Jawa Tengah. Lereng utara Gunung Merapi. Jadi Merbabu. Jadi kita bisa melihat slide berikutnya, interpretasinya tanpa menyebut dewa-dewa Trimurti, kita bisa tahu dewa-dewa Trimurti itu diseru untuk hadir di mata air Tukmas. Lewat apa? Lewat laksananya. Tanpa menyebut, tanpa menggambarkan dewa Trimurti. Tetapi laksananya itu cukup mewakili. Gunung Merbabu itu dianggap sebagai Mahamerunya. Dan prasasti itu ada di lerengnya. Mata airnya itu tadi sudah disebut, terus terang, mata air suci yang mampu membasuh dan membersihkan dosa karena setara Sungai Gangga. Bukan menurut kita, menurut prasastinya itu sendiri. Ini seperti Sungai Gangga. Dan Sungai Gangga itu sekarang juga masih dipercaya dapat membasuh semua dosa dan bahkan kotoran yang terjadi pada kehidupan manusia yang memeluk agama Hindu. Aliran Sungai Gangga berasal dari Mahameru. Ini mitos. Tempat air amerta disimpan. Air amertanya itu merembes keluar dari Kamandalu. Dalam mitos itu mencemari seluruh mata air yang ada di pegunungan Himalaya, Mahameru itu. Dan mata air Sungai Gangga itu berasal dari sana. Artinya mata air Sungai Gangga itu setara air amerta. Artinya air Sungai Gangga itu telah pindah ke mata air Tukmas karena dikuatkan dengan prasasti. Arti yang lain adalah, Anda bisa tafsir sendiri. Kalau kita mandi di situ, airnya setara mata air Sungai Gangga. Artinya apa? Paham ya? Bisa mandi kita, atau kita bisa menafsirkan apakah Tukmas ini adalah mata air pentahbisan masyarakat Jawa pertama yang akan memeluk Trimurti pada Sila. Bisakah begitu? Bisa. Karena tadi tafsiran tadi. Oke, lanjut. Kita lihat pada slide berikutnya. Prasasti Gunung Wule. Ini sudah diusahakan oleh Pak Edi Wuryantoro dalam bukunya Anugerah Sri Maharaja kalau tidak salah. Pembacaannya seperti itu, lalu terjemahannya seperti itu. Saya hanya ingin mencoba menafsir bagian paling bawah tentang desa di Taju Sri yang masuk wilayah Kayuwangi dijadikan simak oleh Pu siapa di Gunung Wule di Diang. Nah, ini Gunung Wule ini yang menarik perhatian saya. Slide berikutnya adalah pada tahun 783, 861 Masehi, menurut prasasti tadi, terjadi peristiwa penetapan Sima di desa Tajusri di wilayah Kayuwangi. Tokoh yang meresmikannya adalah Empu siapa, Sayang Rusak itu, yang bermukim bertapa di Gunung Wule di Diang. Gunung Wule tempat persemayaman Siwa. Mengapa? Wule itu bule itu putih. Warna Siwa menurut mitos atau putih. Jadi gunung Wule maksudnya itu sebenarnya gunung persemayaman Siwa. Mungkin nama salah satu bukit tempat pemukiman para Brahmana Hindu Saiwa di Dieng. Sampai sekarang masih ada namanya aja Bukit Panggonan di Dieng.
Dalam bahasa Jawa mungkin teman-teman bisa menjelaskan apa Panggonan. Itu ada di dataran tinggi Dieng sebelah barat. Ini fotonya. Jadi di dataran tinggi Dieng sebelah barat pada slide berikutnya kita bisa melihat ada kelompok Candi Arjuna yang di tengah itu, dan di sebelah baratnya ada Bukit Panggonan. Dan laporan terakhir ternyata benar juga, ditemukan struktur-struktur di situ. Masyarakat Dieng melaporkan bahwa di perbukitan Panggonan itu ternyata masih ada struktur lain. Jadi tidak hanya yang kita tahu kan di bagian tengahnya aja, di dataran tengah Arjuna, Puntadewa, Sri Kandi, Gatot Kaca, dan sebagainya. Tetapi ternyata di bukit itu ada, artinya sejalan dengan tadi, Gunung Bule tadi, Gunung Siwa tadi, nggak meleset. Girinda nggak meleset. Siwa sebagai raja gunung, nggak meleset semuanya di sini. Artinya bahwa Gunung Bule itu dinyatakan di Dieng. Nah, itu seperti itu. Kita lihat prasasti berikutnya. Prasasti pendek yang biasa kita jumpai di atas pintu. Kebetulan saya pilih ini, Candi Kalicilik, ada prasastinya, inskripsi singkat tahun 1271 Saka, 1349 Masehi. Sudah banyak dibaca. Saya mengutip Ibu Suleman ya. Dan Candi Kalicilik ini ada di Blitar ya. Angka tahun di ambang pintu di bawah kepala kala tentunya tahun penyucian bilik candi yang berisi Linggayoni. Jadi itu tahun peresmian, bukan peresmian candinya saja, tapi peresmian yang ada di biliknya itu. Karena kalau kita masuk ke dalam, kita akan melewati angka tahun itu. Jadi bukan menandai candi saja, menandai juga orang yang akan berziarah. Seseorang berziarah yang memasuki bilik Candi Kalicilik dapat ditafsirkan memasuki suasana sakral tahun 1349. Sebagaimana suasana yang baru saja diresmikan dan ditasbihkan oleh para Brahmana pada waktu itu. Jadi yang diharapkan ketika peziarah masuk, itu adalah suasana tahun peresmiannya, 1349. Makanya tahun itu dipasang di batu ambang. Sama dengan, makanya kalau kita masuk berada dalam naungan kepala kala. Itu tafsiran kontekstual budayanya. Nah, berdasar itu kita mempunyai tafsiran yang sangat menarik. Lain tentang prasasti Katiden. Slide berikutnya. Ada prasasti yang sudah diusahakan oleh Siti dalam Profesor Sukmono, yaitu monumen. Saya cuma potong bagian tertentu saja yang memang menarik dan dipertanyakan mengapa demikian. Si parasame ri Katiden, kasewelas desa irehe hangraksa halalang i Gunung Lejar, luputa ri saprakara. Yaitu terjemahannya, penduduk di Katiden yang meliputi 11 desa, oleh karena itu mereka menjaga alang-alang di Gunung Lejar, mereka dibebaskan dari segala macam pajak. Ini saya mengutip Titi Surtinastiti yang tadi saya katakan, saya menggunakan data yang sudah dikerjakan oleh peneliti lain. Pertanyaannya, mengapa penduduk ditugaskan untuk menjaga rumput ilalang, coba, dan dihargai dengan pembebasan pajak? Sampai ditulis dalam prasasti. Padahal rumput ilalang itu kan semacam apa ya? Merusak kesuburan tanah. Tapi kok malah disuruh jaga untuk 11 desa itu? Mari kita tafsir. Interpretasi konteks budaya sebagian dari isi prasasti Katiden. Kita terpaksa buka sumber lain yang tadi saya sebutkan, jaringan interpretasi. Dalam kisah Garudea, dalam Adiparwa itu, disebutkan bahwa Kamandalu berisi air amerta yang dibawa oleh Garuda untuk para naga diletakkan di tepi sungai pada kerimbunan Kusapatra, daunan rumput ilalang. Dan dilanjutkan ceritanya. Ada percikan air amerta yang menetes di Kusapatra. Akibatnya tanaman itu tumbuh abadi, sukar dibabat atau dihilangkan. Ilalang akan tumbuh lagi dengan mudah. Rumput ilalang itulah yang harus dijaga karena simbol kehidupan abadi. Makanya rumput ilalang tidak bisa dihilangkan. Jika dihilangkan maka hilang pula kehidupan di kawasan Katiden yang meliputi 11 desa. Itu disebutkan dalam prasastinya. Nah, jadi mengapa kita menjaga penduduk desa itu harus menjaga rumput ilalang? Ya karena rumput ilalang sebenarnya di balik
Kusapatra itu ada air amerta, ada simbol keabadian. Rumpi telalang itu memang nggak mati-mati, sukar dibunuh. Simbol keabadian. Itulah keabadian itu yang mau dijaga oleh para penduduk desa itu. Sebentar, saya tutup dulu. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke slide berikutnya. Tibalah kita ke Prasasti Widodaren. Sudah diusahakan oleh Susanti Yulianto 2012 dalam buku Aksara. Berasal dari desa Widodaren, Ampel Gading di Malang. Sekarang disimpan di Hotel Tugu di Malang. Dipahatkan pada batu berbentuk lonjong, sehingga sementara tafsiran menyatakan batu itu berbentuk lingga semu. Kita coba lagi untuk memahami lebih lanjut Prasasti Widodaren ini. Dibaca seperti itu. Pembacaan yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Salimakas Tariwika Cawiha Totohan Dadi Hakawula Batur Saputula Manesa Make Muwah Satibe. Ini terjemahan, tidak mengurangi, tidak menambahi. Saya cuma mengutip. Semua keengganan dan kekerasan menjadi anjuran untuk anak dari orang yang telah tiada. Karena yang menjadi taruhannya adalah menjadi hamba. Pelayan yang mematahkannya, kecongkakan yang sama, dan sama dengan juga menepuk diri sendiri. Nah, kita baca terjemahannya yang sudah diusahakan oleh Susanti itu. Slide berikutnya. Sebenarnya, menurut terjemahan yang telah dilakukan, Prasasti Widodaren bersemangat agama Buddha dengan argumentasi. Kehidupan itu bersifat semu karena ditutupi ketidaktahuan atau avidya. Menolak kekerasan, bagian awal saja keengganan untuk kecongkakan, kekerasan, ahimsa. Akibatnya harus menjadi taruhan. Hamba yang mampu menekan, mematahkan tresna, hasrat, congkak, membanggakan diri, menepuk dada katanya tadi. Jadi prasasti itu sebenarnya menjelaskan rangkaian duka samudaya niroda marga. Tetapi sudah diejawantahkan dalam bentuk yang lebih sederhana dan juga metaforis menjadi uraian Prasasti Widodaren. Jadi intinya apa? Sama dengan mantra Buddha tadi. Mantra Buddha yang ditemukan Prasasti Batu Pahat di hulu Sungai Kapuas. Apa yang dibicarakan adalah catur Arya Satyani. Oleh karena itu, slide berikutnya, kita bisa memahami bahwa batu prasasti itu tidak berbentuk lingga. Masa itu tentunya masyarakat tahu bentuk lingga atau bukan lingga atau lingga semu masih dikenal dalam masyarakat yang hidup sejaman. Kemudian isi prasasti jelas menarasikan ajaran Buddha yang paling mendasar, catur Arya Satyani, yang diekspresikan dalam bentuk batu ikon stupa sebagai simbol kebahagiaan, pencapaian nirwana, dan lambang umum agama Buddha. Dalam hal bentuk prasasti Widodaren, batu prasasti sejatinya mengacu pada hakikat Buddha itu sendiri sebagai perlambangan Buddha Dharma. Atau ringkasnya, itulah simbol atau ikon dari stupa. Kita coba lagi prasasti lainnya. Dan ini kita mempunyai prasasti yang pendek sekali. Sama dengan Kali Cilik. Tapi tafsirannya saya mungkin karena halusinasi saya saja mungkin ya. Tetapi dalam melakukan tafsiran ini kok jadi cocok. Candi angka tahun Panataran tercantum di ambang pintu masuknya. 1291, 1369 Masehi. Candi itu dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dalam rentang pemerintahan 1351-1389. Di dalamnya terdapat arca Ganesha, dewa pengusir bahaya dan malapetaka. Menurut kajian Denny Yudo Wahyudi itu, arca itu tetap ada di situ. Jadi bukan ditempatkan, ditaruh di situ, bukan. Tetapi arca itu memang aslinya berada di situ. Di tafsir ada hubungannya dengan peristiwa Bubat tahun 1357 Masehi. Tahun 1369 adalah 12 tahun setelah peristiwa Bubat. Candi itu mungkin sekali bangunan peringatan bagi upacara serada bagi raja, ratu, dan putri Dyah Pitaloka
yang tewas di Bubat. Kunci dulu. Kita tafsir lebih lanjut. 1357 itu peristiwa Bobat dan 12 tahun kemudian adalah 1369. Tradisi ini adalah tradisi yang biasa terjadi pada masa Jawa kuno zaman Majapahit. Jangan bertanya mengapa harus ditambah 12 tahun. Itu nanti ada tafsiran lain lagi. Tetapi tradisinya upacara srada itu dilaksanakan 12 tahun kemudian dan diakhiri dengan membangun candi. Contohnya Hayam Wuruk diminta oleh ibunya untuk mendirikan Candi Bayalango setelah 12 tahun kematian Raja Patni Gayatri. Candinya masih ada di Tulungagung, namanya Candi Bayalango. Itu 12 tahun setelah kematiannya. Sekarang kita punya 1357 dan kita punya 1369 dan itu cocok 12 tahun kemudian. Tafsir berikutnya. Candi Angka tahun 1369, gambar berikutnya, merupakan salah satu candi pendarmaan yang dibangun pada masa Raja Kertanegara. Raja Sanagara, Hayam Wuruk. Candi Angka tahun sangat mungkin pendarmaan bagi keluarga Raja Sunda yang tadi sudah disinggung. Candi itu kebetulan atau tidak menghadap ke arah barat. Paschima muka. Arah persemayaman arwah, leluhur, dan arah dewa-dewa. Dan juga mengacu pada lokasi kerajaan Sunda. Itu kebetulan atau enggak? Itu kan di sebelah baratnya. Slide berikutnya. Ternyata banyak candi pendarmaan yang mempunyai arsitektur mirip dengan Candi Angka tahun tadi. Candi itu atapnya prasada dan terbuat dari bahan yang awet, dari bata atau batu, dan bentuknya meninggi. Candi Angka tahun memiliki arsitektur yang sama dengan Candi Kindal. Atapnya prasada, pendarmaan Anusapati. Candi Angka tahun juga sama bentuk arsitekturnya dengan Candi Jawi, pendarmaan Kertanegara. Candi Angka tahun juga sama arsitekturnya dengan Gapura Bajang Ratu yang mempunyai atap prasada. Dan menurut Suyatmi Satari, pendarmaan Jayanegara yang wafat tahun 1328 plus 12 tahun kemudian 1340. Itu peneliti-peneliti berikutnya dan negara Kertagama dan keadaan fisik candinya, data arkeologinya sendiri. Itulah candi dengan atap prasada diakhiri bentuk kubus, pendarmaan Kidal, pendarmaan Anusapati, Jawi, pendarmaan Kertanegara. Dan sangat mungkin juga Candi Singosari itu atapnya juga prasada, sama dengan atap Candi Angka tahun. Cuma terpotong bagian atapnya sehingga sepertinya rumpang, tidak lengkap. Tapi bentuk atapnya saya yakin itu prasada juga. Selanjutnya, pada slide berikutnya, kita bisa melihat bahwa walaupun Candi Angka tahun itu berukuran kecil, namun mempunyai arsitektur yang harmonis dan agaknya sengaja dibangun di Panataran sebagai percandian kerajaan Majapahit. Itu bentuk penghormatan senantiasa diberikan oleh seluruh penduduk kerajaan yang konon ramai datang berkunjung di sana. Dan ini kita membuka naskah, tidak mengherankan apabila Bujangga Manik, seorang Brahmana dari Sunda di akhir abad 15, singgah di Panataran. Ia tinggal katanya di sana 1 tahun, belajar keagamaan dan bahasa Jawa kuno. Dan bukan tidak mungkin juga mengapa dia singgah di sana berlama-lama seraya memuja arwah leluhurnya. Raja Sunda, permaisurinya, Dyah Pitaloka, dan para pengiringnya di Candi Angka tahun. Bujangga Manik melaporkan bahwa kalau dia singgah ke candi-candi kecil atau candi-candi lain yang dia datangi, nggak sampai 1 tahun. Silakan baca sendiri Bujangga Manik. Jadi apa maksud Bujangga Manik datang ke sana? Nah, bisa Bapak Ibu tafsir sendiri. Lanjut, pada slide berikutnya kita bisa melihat menafsir dengan cair, dengan data yang saling berkaitan. Ini contoh saja bahwa Candi Angka tahun 1369 di Percandian Panataran ditafsir juga dengan kaitannya dengan arsitektur percandian pendarmaan karena atapnya prasada. Lalu kemudian para Raton menyatakan 1357 ada peristiwa Bubat, tragedi Bubat. Lalu dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk ada tradisi upacara srada, ada kunjungan Bujangga Manik di akhir abad 15. Itu yang saya maksud sebagai menafsir dengan cair, jaringan interpretasi yang saling berkaitan. Sehingga kita bisa mencoba-coba menafsir apakah benar atau tidak,
kita seraya menunggu data yang lebih otentik. Tapi data yang kita pegang sekarang ini, tadi itu kok mengarah kepada, loh kok iya, loh kok cocok, loh kok itu berkaitan. Dan inilah Candi Penataran, slide berikutnya. Bagi yang belum pernah berkunjung ke Candi Penataran, ini memang candi kerajaan, candinya besar, kompleks terbesar di Jawa Timur. Itu candi angka tahunnya di latar depan, di tengah itu Candi Naga, dan di belakang tempat potret si pengambil foto ini candi induknya. Di bawah itu di latar depan Pendopo Teras Penataran, dan itu candi angka tahunnya. Simetris. Dan mungkin satu lagi saya membicarakan tentang slide berikutnya. Ini dia. Inskripsi ini sudah banyak dibicarakan. Dan De Gasparis juga sudah menyusun 1958. The short inscription from Candi Plausan Lor. Saya tidak membahas banyak-banyak, tetapi saya membahas saja kok menarik untuk diperhatikan berdasarkan lokasinya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Inilah Candi Plausan Lor, Bapak Ibu, bagi yang belum pernah berkunjung. Nah, prasasti pendek-pendek itu dipahatkan di Candi Perwaranya dan juga di stupa Perwaranya. Saya hanya mengamati beberapa Candi Perwara di lingkar paling dalam di dekat halaman utamanya, di dekat pagar keliling utamanya. Itu 2 candi induknya dan itu yang disebut Candi Perwara. Jadi candi kecil yang menghadap keluar dari lingkungan halaman dalam. Mari kita lihat lokasinya seperti ini. Silakan slide berikutnya. Kalau kita lihat ini data dari De Gasparis. De Gasparis sudah mencantumkan data seperti itu. Tetapi belum ditempel-tempel ke candinya. Tetapi nomor candinya itu jelas. Kalau nomor 1, 17, ya di situ. Kalau nomor 1, 9, ya di situ. Begitu. Ternyata Anda lihat, yang bertuliskan Dharma Sri Maharaja itu berada di seluruh lingkaran itu. Kecuali sisi baratnya. Seluruh lingkaran 2 candi induknya. Di sisi barat daya, di sisi barat laut, di sisi utara, timur laut, di sisi timur, tenggara, selatan, dikepung oleh tulisan Dharma Sri Maharaja. Dharma Sri Maharaja. Sementara di sisi barat di tengah, itu tidak Dharma Sri Maharaja. Alih-alih yang ditulis Anumoda Sang Watu Humalang Puteguh. Anumoda Sang Watu Humalang Puteguh. Di dalam prasasti Mantiasi 806 itu disebutkan ada Rakai Watu Humalang. Rakai Watu Humalang, tapi tidak ada Puteguhnya. Dalam prasasti Mantiasi 3 807 kalau tidak salah, itu disebut ya boleh slide berikutnya. Itu disebut tentang Rakai Wungkal Humalang Diah Jebang. Jadi inskripsi Dharma Sri Maharaja itu ada tadi di sekeliling itu. Dan yang kedua, candi-candi Perwara itu berada di sekitarnya di 7 sudut mata angin, kecuali Anumoda Sang Watu Humalang. Itu. Dan dalam prasasti Mantiasi bukan Watu Humalang, tetapi Rake Wungkal Humalang Diah Jebang. Nah, menurut almarhum Kusen, arkeolog ya almarhum sekarang, arkeolog yang begitu cerdas, dia menyimpulkan banyak dan menafsirkan banyak masalah di sekitar Mataram kuno. Watu Humalang itu ya sama aja dengan Wungkal Humalang. Itu cuma sinonim saja. Jadi yang didarmakan di sana Anumoda Sang Watu Humalang itu ya Anumoda Sang Wungkal Humalang. Oke, kita lihat slide berikut. Dalam prasasti Mantiasi disebutkan nama Rakai Watu Humalang sebelum pemerintahan Diah Balitung. Mungkin dapat ditafsirkan bahwa Sang Watu Humalang Puteguh adalah Rakai Watu Humalang, namun pada waktu pembangunan Candi Plausan Lor, dia sudah meninggal. Ditandai dengan adanya kata Anumoda, persembahan seseorang yang telah mati. Ditandai dengan kata sandang sang,
atau Sang Hyang, menunjukkan orang yang sudah wafat. Dan inskripsi itu dipahatkan pada perwara deret 1 di arah barat Candi Induk. Arah barat Paschima Muka itu adalah arah yang dipercaya sebagai arah yang menuju dunia arwah leluhur, dunia kematian, arah barat. Semuanya ketemu di situ. Maka Maharaja yang dimasukkan dalam kata Dharma Sri Maharaja adalah Dyah Balitung 899-811. Pada masa pemerintahan Dyah Balitung itulah percandian Plausanow didirikan. Karena sebelumnya De Kasparis memperkirakan percandian Plausanow itu didirikan antara tahun 840-860. Jadi didirikan kurang lebih sejaman dengan 856 dengan Prambanan. 840-860. Kalau kita melihat gejala tadi, data Dharma Sri Maharaja dan data Sang Batu Humalang, Dyah Puteguh atau Dyah Jebang itu ada di sisi barat, maka sebenarnya yang mendirikan itu adalah Dharma Sri Maharaja yang mengepung Candi itu yang tidak lain tidak bukan adalah Raja Balitung. Jadi didirikannya akhir abad 9, bukan pertengahan abad 9. Itu yang kita bisa tafsir dari penempatan dan juga dari pernyataan-pernyataan. Baiklah, slide berikutnya, pencarian makna. Ini mah untuk saya aja, jadi mungkin untuk Bapak, Ibu, Saudara juga penting ya. Prasasti itu dibuat untuk dibaca. Itu kunci pertama. Buat apa nenek moyang kita bikin prasasti kalau tidak untuk dibaca? Jadi dia pahatkan dalam logam, dia pahatkan di lempeng logam ataupun di batu, itu sebenarnya untuk dibaca. Dibaca oleh siapa? Bukan oleh dia, tetapi oleh pembaca yang lain. Nah, pembaca yang lain itu yang kemudian punya masalah dalam penafsirannya. Pembacaan prasasti adalah bentuk penghormatan kepada orang yang memahatkan dan memerintahkannya. Mengapa? Karena pembacaan prasasti berarti menyeru dewa-dewa dan makhluk supernatural yang disebutkan di dalamnya. Hampir prasasti-prasasti penting itu semuanya, itu bagian kutukannya juga menyebut makhluk supernatural. Bagian pembukaannya menyebut dewa-dewa. Membaca itu sama dengan membaca mantra dewa-dewa. Penempatan prasasti pada ruang geografi, prasasti batu, tidak sembarangan. Ternyata penempatan prasasti di ruang geografi itu ada maknanya juga. Sayangnya Belanda itu memindah-mindah begitu saja. Prasestinya dicabut, dibawa ke museum tanpa menandai titik awal dari lokasinya. Sama orang membangun candi. Tidak sembarangan orang membangun candi. Akan diadakan tes tanahnya, tes warna tanah, tes rasa tanah, tes kepadatan yang namanya Bupariksa dalam kitab Manasara Silpasastra. Begitupun prasasti. Tidak mungkin sembarangan dia tancap di sana, tancap di sini. Makna yang dikeluarkan prasasti dapat berbeda-beda, tergantung dari media yang digunakannya. Ini masalah lain lagi. Mengapa dipahatkan di batu? Mengapa dipahatkan di lempeng logam? Oke. Dan pada akhirnya, ini slide yang paling akhir, mohon maaf, terlalu panjang mungkin. Beberapa catatan, epigrafi tidak mungkin didekati dengan pendekatan new archaeology. Apabila terpaksa dilakukan, kajiannya akan terbatas. Banyak data pada narasi prasasti yang masih beku, yang harus ditafsirkan. Nah, cara penafsirannya tadi, saya coba berikan contohnya. Contohnya betul atau tidak ya kurang tahu, tapi menurut saya semampu saya seperti itu. Para epigraf harus memperluas wawasannya dengan memperhatikan data arkeologi, uraian sejarah kuno, dan hasil kajian arkeologi, kajian keagamaan, dan lainnya, jika ingin memahami lebih dalam prasasti yang dibacanya. Masih banyak pekerjaan yang dapat dan harus dilakukan oleh para epigraf terhadap prasasti-prasasti, sehingga pemahaman akan masa silam bangsa Indonesia akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.